Jadi saraf kejepit itu kan sebetulnya istilah awam ya. Jadi istilah yang yang disebut atau dikatakan oleh masyarakat, bukan merupakan istilah yang ada di dunia medis. Gitu. Sebetulnya ketika seseorang datang ke dokter itu kan mayoritas datang karena nyeri di punggungnya atau nyeri di pinggangnya. Nah, nyeri di pinggang atau nyeri di punggung ini kan penyebabnya banyak, bukan cuma karena saraf kejepit aja gitu ya, atau ya masyarakat bilang ada yang bilang saraf terjepit, ada istilah saraf kejepit, tapi dua-duanya itu adalah istilah masyarakat. Nah, apa penyebab-penyebab lain? Justru yang paling banyak sebenarnya ketika orang sakit pinggang misalnya, itu yang paling banyak adalah kekakuan dari otot, atau dalam istilah medisnya disebut sebagai muscle spasm. Nah, nyerinya sendiri yang paling banyak datang ke orang kan dua macam. Ada yang pertama adalah nyeri di pinggangnya aja atau di punggungnya aja. Ada yang nyerinya di punggung atau di pinggang dengan yang menjalar ke kaki. Nah, ketika dia nyeri di pinggang aja misalnya, maka kemungkinan penyebabnya itu apa saja itu cukup lebar, cukup banyak kemungkinannya apa saja. Tapi ketika nyerinya itu misalnya di pinggang, kemudian ditambah, atau mungkin di pinggangnya nggak ada, sekarang sudah membaik, tapi ada nyeri yang ke kaki menjalar. Nah, yang seperti ini yang biasanya peluangnya lebih besar ke arah saraf terjepit. Tapi kalau hanya nyeri di pinggang aja, kebanyakan kasus adalah kekakuan otot. Mungkin juga karena sendi di pinggang yang mungkin kurang kuat ya, atau mungkin orang baru saja melakukan aktivitas terlalu ekstrim atau berlebihan, atau kurang pemanasan sebelum berolahraga atau aktivitas fisik, lalu pinggangnya nyeri. Mayoritas memang karena kekakuan otot. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, yang harus kita waspadai atau istilah dalam medisnya red flag-nya ya, itu adalah kalau ada nyeri dari pinggang menjalar ke salah satu kaki. Bisa sampai di paha, bisa sampai di betis atau mata kaki, atau sampai di telapak kaki. Tergantung dari saraf kejepitnya di mana. Yang pasti yang kejepitnya itu pasti di daerah pinggang, tapi nyerinya di kaki gitu ya, menjalarnya ke kaki. Karena memang saraf itu kan seperti kabel, dia menjulur ke arah daerah mana yang dipersarapinya. Nah, jadi itu red flag yang harus diwaspadai. Yang kedua adalah ketika nyeri pinggang saja misalnya, atau bahasa medisnya kita sebut sebagai axial back pain, itu berulang kali kambuhan. Karena orang kalau misalnya sakit pinggang aja nggak terus dokternya bilang saraf kejepit kan, lalu diberikan misalnya painkiller ya, obat penghilang nyeri, atau disuruh fisioterapi. Tapi ini sudah fisioterapi sampai beberapa kali, diberikan obat penghilang nyeri atau painkiller juga mungkin sudah beberapa minggu, hilang sedikit muncul lagi, kambuh lagi. Ada juga yang tidak pernah hilang-hilang, selalu terasa aja walaupun agak sedikit berkurang. Nah, kalau sudah lebih dari 4 atau 6 minggu, biasanya kita akan sarankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI. Itu kalau yang nyeri pinggang saja. Tapi kalau misalnya nyerinya adalah sampai menjalar ke kaki, ya memang sejak awal kita sudah mengarahkan ini kemungkinan ke arah saraf kejepitnya besar. Jadi sejak awal sudah harus dilihat. Itu nanti ada beberapa pemeriksaan. Tapi intinya adalah bahwa dua hal itu yang mesti diwaspadai.